Saya tidak tahu harus menceritakan ini dari mana, karena cerita yang saya bawakan ini bisa saya katakan sangat sensitif, di mana terjadi bias antara kebaikan dan keburukan. Ada orang yang tak hanya melakukan segala cara dalam mendapatkan harta, tapi juga memanfaatkan mereka yang lemah tak berdaya. Orang-orang ini sungguh picik menjadikan nyawa sebagai permainan dalam mendapatkan kepuasan nafsu duniawi. Memberi bukan untuk membantu, tetapi memberi agar jiwa bisa mudah ditukarkan. Tapi beliau sudah berpesan pada saya agar cerita ini disampaikan. Setidaknya apa yang beliau alami nanti tidak dialami oleh orang lain. Nama dalam cerita ini saya samarkan untuk melindungi privasi. Tidak ada maksud apapun dalam saya membawakan cerita ini. Saya hanya ingin membagikan pengalaman seseorang. Semoga kita selalu dilindungi dari berbagai gangguan iblis yang terus menggoda manusia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2022, tepat di pertengahan tahun. Saat itu di kota P, sungai mengalir tenang di sebelah perumahan elit. Pak Ruswan masih bersantai di depan rumah. Baru saja ia pulang dari tempatnya kerja. Pak Ruswan memiliki sebuah toko yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari, mulai bahan pokok sampai hal yang tidak ditemukan di minimarket modern. Bisa dikatakan toko Pak Ruswan ini komplit dan selalu ramai. Dari hasil jerih payahnya ini, akhirnya dia bisa membeli sebuah rumah itu, rumah yang terletak di perumahan elit di kota tersebut. Segala kesuksesan Pak Ruswan tidak lepas dari sang istri, Bu Ismi. Mengatur keuangan dengan teliti, dan juga anak dan menantunya, Rena dan Ranu, ikut mengelola bisnis keluarga. Tak lama setelah mereka berdua menikah, adik Ismi yang bernama Fajar juga selalu datang membantu saat libur sekolah sebagai siswa SMA di kotanya. Fajar mau mengganti hari liburnya untuk bersenang-senang dengan membantu orang tuanya. Alangkah terlihat sempurna keluarga tersebut, bisa kompak dalam mengurusi bisnis kecilnya hingga bisa menghasilkan laba yang begitu besar. Tak jarang para supplier datang untuk menawarkan produk mereka. Itu semua karena produk yang dibeli di warung Pak Ruswan selalu habis. Para tetangga yang melihat keluarga ini kadang merasa iri. Hartanya yang melimpah, bisnis yang berjalan lancar, anak-anak yang penurut, rumah, mobil, segalanya telah dimiliki Pak Ruswan. Namun segalanya nyaris renggut saat sesuatu yang aneh sering ia dapati pada tetangganya yang baru saja pindah yang katanya dari luar kota. Tetangga yang tepat tinggal di depan rumahnya ini adalah keluarga yang dikenal agak tertutup oleh orang-orang sekitar. Sebut saja Pak Braja adalah pemimpin keluarga ini. Ia mengaku bekerja sebagai seorang kontraktor. Istrinya bernama Bu Rifa, seorang yang kesehariannya di rumah, wanita yang dikenal sangat dermawan di komplek ini, dan seorang anak laki-laki yang sedang berkuliah bernama Yanto. Awal kedatangan keluarga ini terasa biasa saja. Mereka saling tegur sapa. Bu Rifa juga sering belanja di toko milik Pak Ruswan. Kedatangan Bu Rifa selalu dinanti oleh Bu Ismi, karena saat berbelanja kebutuhan, Bu Rifa termasuk orang yang royal. Bu Rifa akan membeli banyak produk yang nantinya akan memenuhi mobilnya. Jumlah belanjaan yang harus dibayar Bu Rifa tidak hanya berkisar di angka ratusan ribu, tapi hingga puluhan juta rupiah, dan pembayarannya tidak pernah dicicil, tapi selalu dibayar kontan dengan uang cash. Dalam sebulan, Bu Rifa bisa berbelanja sampai 4 hingga 5 kali. Hal ini sempat membuat Pak Ruswan bertanya-tanya, apakah penghasilan dari seorang kontraktor memang sebesar itu? Dan untuk apa barang belanjaan sebanyak itu? Namun kecurigaan dari Pak Ruswan segera disangkal oleh Bu Ismi. Istrinya menceritakan bahwasanya apa yang dibelanjakan oleh Bu Rifa tidak serta-merta untuk dirinya sendiri. Tapi Bu Rifa seringkali berjalan keliling keluar komplek untuk membagikan bingkisan yang berisi barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk warga kampung yang memang dalam segi ekonominya mereka masih tertinggal jauh. Saat hari Jumat, Bu Rifa dan Pak Braja seringkali membagikan makanan untuk para jamaah yang datang ke masjid dekat komplek. Hal tersebut membuat Bu Ismi yakin kalau keluarga Braja ini memang keluarga yang dermawan dan peduli pada orang-orang yang membutuhkannya. Maklum, warga di luar komplek itu memang banyak yang masih hidup berada di bawah garis kemiskinan. Terlihat jelas jarak antara si kaya dan si miskin di daerah itu. Para warga yang tinggal di luar komplek juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Ada yang nelayan kecil, buruh tani, tukang becak, sampai kuli panggul pasar. Bu Ismi sangat menyukai Bu Rifa, karena selain baik dan dermawan, setidaknya Bu Rifa adalah konsumennya yang membuat omset warungnya semakin tinggi. Membuat semua angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Pak Ruswan bisa berjalan lancar. Tapi di balik semua ini,
Pak Ruswan pernah mendengar cerita tidak mengenakan dari Rano, menantunya. Pernah di suatu sore, Rano ini sedang memberi pakan burung di depan halaman rumah. Kebetulan, ia habis membersihkan halaman rumah Pak Ruswan. Rano sebenarnya sudah memiliki rumah sendiri, berada persis di sebelah rumah Pak Ruswan. Pintu gerbang sengaja Rano buka lebar, supaya debu dan sampah bisa dibersihkan menyeluruh. Setelah segala pekerjaan membersihkan rumah selesai, Rano memberi makan burung piaraan Pak Ruswan. Kebetulan, Pak Ruswan dan lainnya masih berada di toko. Tepat saat sedang memberi makan burung, Rano melihat Bu Rifa sedang duduk sendirian di kursi yang ada di teras rumahnya. Posisinya persis di samping pintu. Bu Rifa dan Rano hanya dipisahkan oleh pagar rumah saja. Bu Rifa duduk sendiri. Melihat itu, Rano akhirnya menyapa Bu Rifa. Ya, walaupun hanya untuk basa-basi, tapi Bu Rifa hanya diam saja, tidak merespon sapaan Rano. Bu Rifa, sedang santai Bu, Pak Braja sedang tugas ya? Ucap Rano mencoba menyapa. Tapi lagi-lagi, Bu Rifa hanya diam dengan tatapan kosong. Matanya menatap langit-langit rumah. Posisi kepalanya agak mendongak ke atas. Dan yang paling aneh, posisi tangan Bu Rifa seperti orang yang sedang memohon. Hal ini membuat Rano yang mulai curiga. Ada hal yang tidak masuk akal. Rano akhirnya memberanikan diri untuk datang mendekati Bu Rifa. Saat Rano melangkah, tiba-tiba saja tangan Bu Rifa mengambil sesuatu yang ada di atas piring yang diletakkan di meja kecil. Bunga setaman kini sudah digenggam oleh Bu Rifa. Lalu dengan santainya, ia memasukkan bunga tersebut ke mulutnya, mengunyahnya perlahan sampai habis tak tersisa. Lalu tiba-tiba berdiri dan segera berlalu masuk ke dalam rumahnya. Hal ini membuat Rano melongo. Ia hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan Bu Rifa, seperti hal yang tak semestinya. Tatapannya aneh, gerakannya cepat. Rano merasa apa yang dilihatnya itu bukanlah manusia. Benar-benar berbeda dengan Bu Rifa yang selama ini ia kenal. Saat Rano berbalik arah untuk kembali masuk ke rumah mertuanya, tiba-tiba saja tercium wangi bunga setaman yang begitu wangi. Wanginya hingga baunya begitu menusuk di hidung. Mendapati situasi ganjil membuat bulu kuduk Rano berdiri. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dari tetangganya. Malamnya, Rano akhirnya langsung menceritakan apa yang sore tadi ia lihat pada istri dan kedua mertuanya. Namun, bukannya percaya, tapi malah menimbulkan perdebatan di tengah makan malam mereka. Beneran Bu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu Rifa itu makan bunga setaman tadi sore, ucap Rano mencoba meyakinkan mertuanya. Masa sih? Jangan suka begitu. Bu Rifa itu salah satu konsumen terbaik kita loh. Kalau belanja ke warung tidak pernah kecil, selalu dalam jumlah besar. Yang benar kamu no, kalau nyertain orang, ucap Bu Ismi yang tidak langsung percaya. Buat apa toh Bu, saya menjelek-jelekkan Bu Rifa? Saya jujur menceritakan apa yang saya lihat tadi. Udah itu aja, ucap Rano. Bukan Bu Rifa yang kamu lihat kali Mas, ucap Rena pada suaminya. Terus menurutmu apa? Hantu yang menyamar, balas Rano pada istrinya. Bisa jadi loh, rumah itu sudah lama kosong kan? Ya mungkin penghuninya ada yang menyerupai Bu Rifa, ucap Rena yang malah membawa pembicaraan pada praduga lain. Ya masa kelihatan lama banget, ucap Rano pada istrinya. Sudah, gak usah ribut. Biar tahu kejelasannya, berani tidak kamu tanyakan pada Bu Rifa langsung. Biar nantinya tidak menimbulkan fitnah, ucap Pak Ruswan membuat Rano hanya terdiam. Biar gak fitnah, mending fitnah aja Mas, timbal Fajar yang tiba-tiba menyelonong mengambil ayam goreng yang terhidang di meja. Lambe mujar, ucap Rano yang membuat seisi meja tertawa melihat tingkah mereka. Apa yang Rano lihat saat itu seperti sukar dipercaya oleh semuanya. Pembicaraan akhirnya beralih pada hal lain. Namun tiba-tiba Pak Ruswan terdiam lama, seperti ingin menceritakan sesuatu, tapi enggan untuk mengucapkannya. Pak, Bapak kenapa? Kok malah diam? Ucap Rena. Gimana ya? Sebenarnya Bapak juga agak curiga dengan keluarga itu loh, kata Pak Ruswan ragu. Pak, gak usah mulai lagi. Sudah, ucap Bu Ismi seperti tak ingin mendengar cerita yang ingin Pak Ruswan ceritakan. Gak apa-apa Pak, ceritakan coba, bujuk Rano yang merasa ada yang mendukung ceritanya. Gini, waktu itu Bapak masih belum tidur. Jam 12 malam, Bapak masih nonton bola sendirian di sini. Kalian sudah tidur. Bapak dengar suara gerbang Pak Braja itu terbuka. Ya takut ada maling atau apa. Bapak intip dari jendela.
Nah, yang Bapak lihat itu Pak Braja keluar dari rumah membawa tas ransel berwarna hitam. Jam 12 malam keluar rumah di kota kecil ini. Mau apa coba? Nah, gara-gara itu Bapak tidurnya nggak nyenyak. Kepikiran tepat jam setengah 4 pagi, Bapak dengar lagi pintu gerbang Pak Braja dibuka. Pas Bapak intip, Pak Braja baru saja pulang. Dan potong Pak Ruswan membuat semua yang mendengarkan ceritanya terlihat fokus dengan wajah serius. Bapak nggak cuma ngalamin ini satu kali, tapi beberapa kali. Pak Braja keluar jam 12 malam, lalu balik lagi jam setengah 4 pagi. Ucap Pak Ruswan menutup ceritanya, membuat ruangan hening sesaat. Wajah para penghuni rumah seperti menyimpan pertanyaan masing-masing. Tapi tidak dengan Bu Ismi, ia masih bersikap santai. Pak, sudah pernah aku tanyakan, itu memang pekerjaan Pak Ruswan sebagai kontraktor. Beliau memang selalu berangkat malam dan pulang pagi, ucap Bu Ismi. Lah memangnya pekerjaan kontraktor, proyek selalu dikerjakan di malam hari Bu? Tanya Rena memastikan. Kadang malam, kadang siang, kadang pagi, nggak mesti, tergantung dari area proyeknya. Kan Bu Rifa pernah cerita kalau Pak Braja itu memegang proyek strategi dari pemerintah. Ya mungkin gitu kerjanya kali, ucap Bu Ismi, seperti ingin menyudahi pembicaraan yang berisi dugaan yang terdengar tidak masuk akal. Pak Ruswan yang mendengar jawaban istrinya hanya tersenyum saja sembari berkata, ya semoga itu benar ya. Semoga kecurigaanku itu gak terbukti. Siapa juga yang mau punya tetangga yang aneh, pengennya punya tetangga ya yang baik, ucap Pak Ruswan. Makanya keluarga Braja itu kalau belanja gak main-main loh. Nominalnya bisa dari 15 juta sampai 20 jutaan sekali belanja, ucap Bu Ismi. Sebanyak itu buat apa Bu? Padahal kan gak punya usaha di rumah, tanya Rano. Buat dibagikan. Beliau itu orang baik dan dermawan. Sudah gak usah punya pikiran yang buruk. Pikir saja bagaimana caranya Bu Rifa bisa terus belanja di warung kita, ucap Bu Ismi. Satu hal lagi, Bu Rifa itu suka sekali naruh uang di warung kita. Bulan ini dia deposit 5 juta loh, lanjut Bu Ismi menjelaskan. Banyak sekali toh Bu, sambut Rano. Makanya di saat konsumen lain ngutang di warung kita, ditagih banyak alasannya. Beda dengan Bu Rifa, beliau malah ngasih kita. Dijaga konsumen yang kayak gitu, biar nggak kabur ke toko lain, tegas Bu Ismi pada semuanya. Rano dan yang lainnya hanya mengangguk diam. Semua anggota keluarga segera melanjutkan kegiatan masing-masing, tak terkecuali dengan Rano yang ikut bersantai menikmati hiburan dari layar televisi. Namun, Rano masih memikirkan apa yang sore tadi terjadi. Ia benar-benar merasakan ada hal ganjil yang akan terjadi. Kini, Rano seperti sudah melupakan kejadian yang terkait dengan tetangganya. Sore itu, semua orang sudah kembali ke rumah. Toko tutup lebih cepat dari biasanya. Pak Ruswan ingin memanfaatkan waktu sorenya berkumpul dengan istri, anak, dan cucunya. Baginya, apa yang sudah didapatkannya saat ini sudah cukup. Bisa bersantai dengan keluarga adalah nikmat yang menurutnya perlu disyukuri. Namun, niat itu pudar sudah. Karena saat keluarga Pak Ruswan sedang berkumpul, tiba-tiba terdengar suara berisik yang suaranya tepat berasal dari dalam rumah Pak Braja. Barang-barang seperti dilempar, terdengar nyaring, barang pecah belah yang jatuh, memancing perhatian Pak Ruswan dan Rano untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Tanpa berpikir lama, Pak Ruswan akhirnya mengajak Rano dan Fajar untuk memeriksa keadaan. Sedangkan Bu Ismi dan Rena tetap berada di luar bersama si kecil yang terus digendong. Pak Ruswan memberanikan diri untuk mengetuk rumah Pak Braja. Berkali-kali diketuk, tetapi tetap saja tidak ada yang membuka. Kegaduhan masih terus terdengar, tak berhenti. Akhirnya Pak Ruswan nekat untuk masuk rumah tersebut tanpa permisi. Kebetulan, pintu tertutup, namun tidak dalam keadaan terkunci. Keadaan benar-benar kacau balau. Batang-batang jatuh berserakan. Pak Ruswan dan lainnya terhenyak setelah melihat sosok Bu Rifa yang berada di ruang tengah rumahnya, sedang mencekik Yanto, anaknya, dengan sekuat tenaga. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, Pak Ruswan langsung bergerak lalu menarik tubuh Bu Rifa. Tapi apa yang dilakukan Pak Ruswan seperti tidak berimbas apapun. Tubuh wanita itu bagi batu besar yang kokoh. Pak Ruswan tak sanggup untuk menariknya sendiri, sampai harus meminta bantuan Fajar dan Rano. Itu saja, mereka masih kewalahan untuk menariknya. Sedangkan Yanto yang masih dicekik sudah seperti mau kehabisan nafas.
Dengan susah payah, akhirnya mereka bertiga berhasil memisahkan Bu Rifa dan Yanto. "Panggil Pak Haji, siapa tahu bisa bantu, Jar," suruh Pak Ruswan masih memegang tubuh Bu Rifa yang masih terus melawan. Iya pak, baik." Buru-buru, Fajar berlari ke arah luar. Tapi di depan pintu, ia dihadang oleh seseorang. Pak Braja baru saja tiba. Melihat ada orang lain di rumahnya, ia lalu masuk. Tanpa basa-basi, Pak Braja langsung masuk ke ruang tengah yang diikuti Fajar. Lalu, langsung memegang kepala Bu Rifa yang masih terus memberontak. Entah apa yang diucapkan oleh Pak Braja. Tapi seketika itu, tubuh Bu Rifa menjadi lemas. Dan akhirnya, ia jatuh pingsan dan langsung ditangkap oleh Rano dan Pak Ruswan. Kini, tubuh Bu Rifa sudah dipindahkan di atas sofa. Yanto masih meringis kesakitan memegang lehernya. Tanda tanya besar seakan berada di atas kepala Pak Ruswan dan yang lainnya. Sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga ini? Suasana saat itu terasa begitu mencekam. "Pak Ruswan, terima kasih. Maaf, saya malah jadi merepotkan Bapak," ucap Pak Braja. "Sebenarnya ibu ini kenapa ya Pak? Kok mau mencekik Yanto?" tanya Pak Ruswan spontan. Begini Pak, ini terkait leluhur. Saya juga tidak bisa cerita karena ranahnya pribadi. Tapi nggak apa-apa, Bu Rifa sedang capek saja. Saya bisa tangani ini kok," kata Pak Braja, seperti sedang menutupi sesuatu. Mendengar jawaban Pak Braja membuat suasana hening sesaat. Dalam hati, Pak Ruswan ingin bertanya lebih jauh. Tetapi, ia lebih memilih mengunci mulutnya, menghormati jawaban dari Pak Braja. "Baik, nggak apa-apa Pak. Minta tolong dikondisikan ya. Nggak enak kalau kedengaran tetangga yang lain. Saya pamit dulu ya Pak. Kalau butuh bantuan kabari saya. Kita kan bertetangga," ucap Pak Ruswan yang dibalas anggukan oleh Pak Braja. "Tolong jangan ceritakan kejadian ini pada tetangga yang lainnya ya Pak. Saya jamin ini gak akan terjadi lagi," ucap Pak Braja dengan tatapan penuh harap. Pak Ruswan hanya mengangguk. Tanpa menunggu lama, mereka semua bergegas pergi dari rumah Pak Braja. Setelah sampai di rumah, Pak Ruswan menceritakan semua kejadian itu pada istrinya. Bu Ismi hanya diam saja mendengar kejadian yang baru saja terjadi. Entah mau percaya atau membuang semua pikiran buruk yang ada dan terus berharap semua akan kembali normal. Tapi sayangnya, itu semua hanya ada dalam pikirannya. Berbanding terbalik dengan pikiran Bu Ismi, Pak Ruswan justru penasaran dengan keluarga itu. Seperti ada yang sedang disembunyikannya, seperti ada rahasia yang ingin terus ditutupi. Setelah beberapa hari berselang, terdengar suara orang memanggil-manggil Pak Ruswan. Kebetulan, pagi itu Pak Ruswan sedang berada di rumah dengan menantunya Rano, sedangkan istri dan anaknya sedang berada di toko. Dari suaranya, Pak Ruswan seperti mengenal dekat orang ini. Benar saja, saat pintu dibuka, sosok Pak Braja sudah berada di depan rumahnya. "Ada apa ya Pak? Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Ruswan menanyakan maksud kedatangan dari Pak Braja. "Pak Ruswan, tolong saya Pak. Ada ular besar tepat berada di halaman rumah saya. Besar sekali Pak ularnya," jawab Pak Braja buru-buru. "Loh, besar banget? Sampai Bapak nggak berani?" ucap Pak Ruswan. "Ya, saya nggak berani dengan ular Pak. Saya takut dengan ular," balas Pak Braja. Pak Ruswan segera memanggil Rano, bergegas melangkah ke rumah tetangganya itu. Benar saja, seekor ular besar berwarna kuning terlihat diam, melingkar di depan rumah Pak Braja. Bunuh Pak, habisi ular itu. Saya takut ular itu melukai yang lainnya. Bunuh Pak, bunuh," ucap Pak Braja dengan nada yang tak beraturan. "Tenang Pak, ularnya tidak menyerang. Mau saya panggil pawang saja?" tanya Pak Ruswan. Jangan Pak. Nanti kalau masuk malah susah. Sudah habisi saja Pak. Mau saya ambilkan golok?" kata Pak Braja menawarkan opsi pada Pak Ruswan. "Saya coba pindah sendiri saja. Jangan dihabisi dulu," jawab Pak Ruswan. Kini, ia mencoba mendekati ular itu pelan-pelan. Dengan tongkat pramuka milik anaknya, ia mencoba mengontrol ular itu. Dalam pikirannya satu, ular yang ia hadapi ini, apakah berbisa atau tidak? Saat Pak Ruswan mengulurkan ujung tongkat pada wajah ular tersebut, sontak, ular kuning itu membuka mulutnya. Dan bisa dilihat, ular itu tidak berbisa. Tapi ular ini benar-benar besar. Pak Ruswan mencoba menarik ekor ular tersebut perlahan, untuk kemudian memegang kepalanya. Namun apa yang dilakukan Pak Ruswan tidak sesuai apa yang sedang dipikirannya.
maksud hati untuk segera memasukkan ular tersebut ke dalam karung. Tapi yang ada dengan cepat, kini ular kuning itu melilit tangan Pak Ruswan dengan kuat. Sontak suasana menjadi runyam. Rano terus berteriak khawatir dengan kondisi mertuanya. Pak Ruswan mencoba melawan lilitan ular tersebut yang semakin lama semakin kuat. Rano segera maju, memegang kepala ular itu yang mengincar leher Pak Ruswan. Nampak jelas tangan kanan Pak Ruswan sudah tertutup tubuh ular tersebut. Tak habis akal, Pak Ruswan membentur-benturkan tubuh ular itu ke bagian tembok yang besar sekuat tenaga. Sedangkan dengan sekuat tenaga juga, Rano berusaha melepas tubuh ular itu dengan terus memegang erat kepalanya. Akhirnya, ular itu terlepas. Dengan sigap, Pak Ruswan mengambil tongkat kayu itu. Dengan penuh emosi, Pak Ruswan memukul berkali-kali ular tersebut dengan tongkat. Terlihat, darah mulai keluar dari tubuh ular itu. Setelah terlihat mulai lemas, Rano segera melepaskan ular itu. Merasa nyawanya terancam, Pak Ruswan segera memukul kepala ular itu dengan keras dan cepat. Rano yang melihat mertuanya melakukan itu bagai orang kesetanan, terus memukul tak ada hentinya hingga darah muncrat bersamaan dengan kepala ular yang hancur. Kini, ular itu benar-benar tergeletak tak bernyawa. Tapi anehnya, Pak Ruswan seperti meluapkan emosinya. Ia terlihat masih terus memukuli ular tak berdaya itu. Melihat hal tersebut, Rano segera menghentikan apa yang dilakukan mertuanya. Hampir saja Rano kena pentung oleh Pak Ruswan. "Pak, sudah Pak, sudah. Ularnya sudah mati Pak, sudah Pak, ingat," ucap Rano mencoba menenangkan mertuanya yang masih terus mengatur nafasnya. "Noh, Rano, kurang ajar ini ularnya. Benar-benar kayak mau bunuh aku, noh," ucap Pak Ruswan yang masih diselimuti emosi. Matanya masih menatap tajam ular kuning tersebut. Setelahnya, Pak Ruswan memegang kepala ular tersebut. Ia angkat kepala ular itu ke atas dengan satu tangannya. Sebagian ekornya masih menempel di tanah. Rano bisa melihat dengan jelas. Panjang ular itu lebih dari 2 meter. Tiba-tiba, Pak Ruswan menyeret tubuh ular mati tersebut, lalu membuangnya ke sungai yang berada persis di sebelah komplek rumahnya. Ular mati itu kini tenggelam ke dasar sungai dan mungkin terbawa arus tenang sungai tersebut. Pak Ruswan masih berdiri di tepi sungai. Dia menatap aliran sungai yang terus mengalir. Nampak warna merah menyembul keluar dari dalam. Kini ia berbalik badan, berjalan ke arah menantunya. "Syukurlah Pak, ular itu yang mati," ucap Pak Braja sambil tersenyum. Pak Ruswan hanya terdiam, terus menatap Pak Braja sambil memikirkan maksud dari perkataannya barusan. Kondisi Pak Ruswan kini sedang kacau, masih terbayang apa yang barusan ia lakukan. Dalam pikirannya, dia terus bertanya, apakah hal yang dilakukannya sudah benar atau malah sebaliknya. "Pak, Bapak, ayo pulang Pak. Ularnya sudah mati. Ayo pulang," ucap Rano pada mertuanya, sembari terus memegang tangannya. "Pak Ruswan, sekali lagi terima kasih ya," ucap Pak Braja. Kembali dengan senyum menyeringai, Pak Ruswan tidak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya membalas ucapan Pak Braja dengan anggukan. Kini, perasaan aneh terasa membayanginya, seperti ada hal yang buruk yang akan terjadi. Entah apa, semuanya masih belum bisa diterka oleh Pak Ruswan. Sesampainya di rumah, Pak Ruswan langsung mengganti baju yang ia kenakan, membersihkan diri dari kotoran dan bercak darah ular yang dibunuhnya tadi. Setelah semuanya selesai, ia lalu duduk di ruang tengah. Rano segera mengambilkan segelas teh hangat dan memberikan pada Pak Ruswan. Ia lalu segera menghabiskan apa yang telah menantunya hidangkan. "Pak, maaf, apa Bapak tidak merasakan sesuatu saat kejadian tadi Pak?" tanya Rano. "Iya, kayak ada yang aneh ya Noh. Bapak juga merasakan kejanggalan. Tapi apa ya?" ucap Pak Ruswan bertanya balik pada menantunya. "Apa ya Pak? Kalau dari saya, apa ini semua memang disengaja ya Pak?" tanya kembali Rano. "Sengaja gimana Noh? Masa iya sih? Masa kejadian tadi buat nyalakain aku?" ucap Pak Ruswan. "Gini loh Pak, saya tadi lihat waktu Bapak tangannya kelilit ular, Pak Braja malah tenang dan tersenyum sedikit. Aku kayak menangkap sesuatu yang aneh gitu loh Pak," kata Rano. "Masa iya sih Noh? Perasaanku jadi gak enak. Aku kok mau ya disuruh bunuh ular itu? Harusnya aku gak usah bunuh. Kata temanku, ular itu pertanda gak baik.
Kalau bisa jangan dibunuh, ucap Pak Ruswan. Sesal kini nampak di wajahnya. Ia terdiam, sembari terus menatap langit-langit rumahnya. Entah apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Waktu berlalu cepat, sore pun tiba. Matahari belum sepenuhnya hilang. Bu Ismi dan Rena sudah kembali dari toko. Fajar sudah pulang dari sekolahnya. Pak Ruswan sedang menggendong cucunya, dan Rano sedang berada di depan sibuk dengan pakan burung. Bu Ismi belum mendengar kabar tentang kejadian yang terjadi pagi tadi. Rano juga belum sempat menceritakan hal tersebut pada istrinya. Entah sengaja atau memang menunggu waktu yang tepat saja. Tiba-tiba saja, kejadian aneh kembali terjadi. Kini menimpa Rano. Saat sedang asik memberi pakan burung, tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari arah pintu gerbang, seakan sedang ditendang berkali-kali. Mengetahui ada hal itu, Rano lalu bergerak, ingin memastikan siapa yang melakukan perbuatan usil tersebut. Dan saat Rano melihat ke arah luar, kini ia melihat Bu Rifa terus menendang gerbang rumah Pak Ruswan. Bu Rifa, ada apa bu? Kok nendang-nendang gerbang gitu? Ada apa bu? Ucap Rano, sembari membuka pintu gerbang, menggesernya sehingga posisi mereka saat ini sejajar. Rano lalu melihat wajah Bu Rifa yang terlihat begitu marah. Rano teringat dengan apa yang sebelumnya pernah dia lihat. Perlakuan Bu Rifa saat mencekik anaknya. Rano langsung membacakan ayat kursi dengan nada pelan. Ternyata hal tersebut malah memancing kemarahannya lagi. Ngapain kamu? Mau melawan aku? Berani kamu? Manusia lemah. Bacaan salah saja sudah berani, ucap Bu Rifa dengan nada meninggi. Mendengar kegaduhan yang terjadi, seluruh orang akhirnya keluar menuju sumber suara. Wajah Bu Rifa terlihat lebih tegang lagi. Setelah melihat Pak Ruswan yang berjalan mendekat ke arahnya, tiba-tiba saja Bu Rifa memasang semacam kuda-kuda dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri ke atas. Jika melihat bentuk gerakan Bu Rifa, ia terlihat seperti ular yang bersiap menyerang mangsanya. Pak Ruswan yang melihat hal tersebut menghentikan langkahnya, membuat jarak dengan Bu Rifa. Manusia, berani-beraninya kamu membunuh anakku, bentak Bu Rifa dengan amarah yang meledak-ledak. Sebentar bu, maksudnya apa? Saya tidak paham, anak Anda. Lah, itu anak Anda ada di belakang, ucap Pak Ruswan menunjuk Yanto yang berjalan menghampiri ibunya. Mati, mati, kamu nakal, mati, keluargamu bakal mati, ucap Bu Rifa dengan penuh emosi. Yanto yang datang segera menarik ibunya masuk. Sempat ada perlawanan, tapi Pak Braja datang lalu memegang dahi Bu Rifa yang membuat Bu Rifa lemas. Tubuhnya hampir jatuh, ditangkap oleh Yanto. Pak Braja dan Yanto langsung membawa Bu Rifa masuk kembali ke rumahnya tanpa menjelaskan apapun pada Pak Ruswan dan yang lainnya. Entah karena buru-buru atau malu pada tetangga yang lainnya, karena keributan itu memancing tetangga lain di komplek itu keluar untuk melihat keadaan yang terjadi. Rano langsung menutup pintu pagar rumah. Wajah Pak Ruswan terlihat sangat tegang. Sepertinya ucapan Bu Rifa merasuk ke dalam pikirannya. Tak bisa diabaikan begitu saja. Bu Ismi tampak sibuk ke dalam rumah, mengambil air putih untuk suaminya, yang kini duduk termenung di depan teras rumahnya. Pak, diminum dulu airnya, biar tenang pak, ucapnya. Bu, barusan ibu lihat sendiri kan? Tadi ibu lihat kan? Tanya Pak Ruswan pada istrinya. Iya pak, Bu Rifa kenapa seperti itu pak? Tanya Bu Ismi. Aku sudah pernah cerita, keluarga itu aneh bu. Tadi pagi aja aku sampai harus membunuh seekor ular bu, ucap Pak Ruswan. Membunuh ular bagaimana pak? Tanya istrinya. Pak Ruswan akhirnya menceritakan peristiwa yang terjadi pagi tadi. Mendengar apa yang barusan diceritakan oleh suaminya, Bu Ismi mulai mempercayai, apalagi dengan adanya kesaksian dari Rano dan juga melihat langsung saat Bu Rifa bertingkah aneh. Bu, bapak takut terjadi apa-apa. Tadi Bu Rifa mengancam tentang kematianku, tentang kematian keluarga ini, ucap Pak Ruswan dengan wajah penuh kebingungan. Alah pak, gitu aja kok dipikir. Anggap aja Bu Rifa lagi gak baik. Itu cuma kata-kata, sahut Bu Ismi. Enggak bu, dia bilang aku membunuh anaknya, sedangkan tadi pagi yang aku bunuh itu ular. Ini pasti ada kaitannya. Pasti bu, jawab Pak Ruswan penuh keyakinan.
Lalu, mau apa Pak? Tanya istrinya. Bu, besok kita ke rumah teman Bapak. Aku mau cari jawabannya, ucap Pak Ruswan. Permintaan suaminya ini hanya dibalas anggukan dari Ibu Ismi. Keesokan harinya, Pak Ruswan pergi keluar kota untuk menemui temannya. Ia percaya ada jawaban yang bisa didapat. 2 jam lebih perjalanan ditempuh. Pak Ruswan sudah tidak sabar untuk menceritakan semua. Lama menunggu dalam perjalanan, akhirnya, kini, ia sampai rumah yang dituju. Pak Ruswan langsung menanyakan keberadaan temannya pada seorang yang mungkin itu adalah anaknya. Namun wajahnya tampak asing. Sepertinya, ini kali pertama ia bertemu orang itu. Yang ditunggu akhirnya datang. Pak Ruswan dan keluarganya bertemu dengan Pak Sastro. Ia duduk bersama anak pertamanya, yang ternyata baru pulang dari ibu kota. Pak Ruswan langsung menceritakan semuanya, apa yang telah dialaminya, dan apa yang mengganggu pikirannya. Gini Pak, saya sudah ceritakan semuanya, mengenai orang itu, mengenai hal aneh yang saya dapatkan beberapa waktu lalu, ucap Pak Ruswan. Tetangga jenengan ini, baru apa sudah lama. Dulu saat saya datang membersihkan aura rumah Bapak, rumah itu kan masih kosong, tanya Bapak. Benar, tetangga saya itu yang bernama Pak Braja menempati rumah itu sudah beberapa bulan yang lalu, setelah kepindahan saya. Cuma Pak Braja itu ngontrak, nggak beli rumah itu, ucap Pak Ruswan. Maaf Pak, kalau saya lancang, beliau ini ngontrak di perumahan elit, tanya Pak Sastro pada Pak Ruswan. Benar, alasan dia ngontrak di rumah itu karena rumahnya yang di desa sempit jalannya, jadi nggak bisa masuk mobil. Nggak enak kalau ada teman yang datang. Tapi selama Pak Braja ini tinggal, tidak pernah ada satu temannya atau rekannya yang datang Mas, jawab Pak Ruswan. Pak Ruswan, mendengar cerita Bapak tadi, ini ada kaitannya dengan pesugihan yang terletak di utara Pulau Jawa, ucap Pak Sastro, membuat Pak Ruswan terhenyak. Ketakutan nampak pada wajah Pak Ruswan. Dengan bibir bergetar, ia memberanikan bertanya lagi. Pesugihan Pak? Maksud Bapak ada di zaman sekarang? Tanya Pak Ruswan. Ada, ciri-cirinya sudah terlihat. Belanja banyak, memberi, tapi dengan jumlah banyak dan sering. Bisa jadi semuanya hanya umpan Pak, ucap Pak Sastro. Pancingan? Tanya Pak Ruswan. Betul, pancingan. Tumbal ini akan menyasar siapa saja yang sudah menerima secara cuma-cuma. Semakin banyak yang diterima, semakin banyak yang dimakan, maka semakin besar potensinya orang tersebut bisa diambil jiwanya. Namanya sasar nyowo. Tanpa sadar, sang penerima menjadi target yang disasar oleh pelaku pesugihan, ucap Bapak Sastro menjelaskan semuanya. Asumsi saya, rumah ngontrak biar bisa pindah sewaktu-waktu, suka memberikan deposit di warung Bapak, suka memberikan bahan makanan ke warga, sering lagi belanjaan sebulan bisa belasan hingga puluhan juta. Orang kaya yang saya kenal masih memperhitungkan, memberi juga tidak boleh berlebihan dalam agama, ada takarannya, ucap Pak Sastro menjelaskan semuanya. Tapi maaf Pak, beliau suka ngasih ke masjid juga loh, ngasih ke pengajian. Pernah saya tanya terkait pekerjaan dan pendapatannya, Bu Rifa cuma bilang semua ini sudah diberikan oleh Yang Kuasa. Berarti kan dia menyembah Gusti Allah kan Pak, ucap Bu Ismi menimpali. Yang Kuasa itu siapa Bu? Yang menguasai dan pencipta. Yang mana itu Gusti Allah? Atau yang menguasai dirinya dan keluarganya? Ucap Pak Sastro, membuat Bu Ismi terdiam, penuh dengan tanda tanya. Orang-orang itu pintar Bu, kalau diam saja di rumah malah jadi omongan. Makanya mereka berbaur, sebisa mungkin mengambil hati kalian, agar segala kejahatannya tertutupi. Setan itu penuh tipu daya Bu, tambah Pak Sastro menjelaskan semuanya. Mendengar Pak Sastro berbicara seperti itu, membuat suasana terasa hening sesaat. Namanya Dewi Samtariran, salah satu dewi yang menjaga pantai utara. Beliau ini juga dari selatan. Beliau tidak akan memberi jika manusianya tidak meminta. Kadang di kehidupan ini ada saja manusia yang melakukan persekutuan demi mendapatkan kepuasan duniawi, ucap Pak Sastro kembali memegang keningnya. Saya yang sedang duduk berniat untuk pergi, tapi iya, itu garam yang biasa Pak Sastro jual di pasar. Garam itu ditempatkan pada suatu piring penuh,
lalu saya letakkan di meja, tepat di depan Pak Sastro. Setelahnya, Pak Sastro membacakan sesuatu. "Berikanlah cahaya, berikanlah jalan, berikanlah perlindungan," ucapnya. Tak berselang lama, Pak Sastro memerintahkan saya untuk membungkus garam tersebut, mengikatnya erat, lalu memberikannya pada Pak Ruswan. "Salat tahajud ya, di sepertiga malam. Mohon perlindungan sama Gusti Allah. Lalu setelah itu, taburkan garam ini mengelilingi rumahmu. Lalu yang terakhir, taburkan garam sisanya lurus dari rumah Bapak ke depan rumah tetangga Bapak. Lalu ada satu hal lagi. Sebentar, saya ambil ya," ucap Pak Sastro. Kami semua terdiam, hening, tidak ada yang bicara. Seperti kompak menunggu apa sebenarnya yang sedang diambil Pak Sastro. Sebuah benda dibungkus dengan kain berwarna putih, panjangnya mungkin 60 cm. Saat kain itu dibuka, nampak sebatang kayu berwarna coklat terang, tapi ada ukiran di permukaan kayu tersebut. "Apa yang menimpa kalian itu? Asalnya dari utara, bisa diatasi dengan benda yang asalnya dari selatan. Jadi saya titip benda ini, tempatkan di tempat yang tak terlihat. Kalau bisa di tengah rumah Bapak. Saya tidak menyerang, saya tidak menantang, tapi yang saya berikan ini sifatnya perisai untuk melindungi jenengan. 3 hari lagi, bawa kembali benda tersebut. Bismillah," ucap Pak Sastro. Maaf, tapi Pak, terkait ancaman tetangga saya yang kesurupan itu bagaimana?" potong Pak Ruswan. "Kalau orang ini tinggi ilmunya, tidak usah nunggu besok atau lusa. Setelah dia berucap, dalam hitungan menit atau jam, pasti salah satu keluarga Bapak ada yang berpulang karena penyakit misterius. Saya sudah memagari rumah Bapak waktu pertama kali Bapak menyuruh saya ke sana," jawab Pak Sastro, mencoba terus menenangkan. Mendengar penjelasan Pak Sastro tidak membuat Pak Ruswan dan anggota keluarga lainnya tenang, tapi segalanya harus diusahakan. Keluarga Pak Ruswan akhirnya berpamitan, pulang kembali ke rumah mereka, membawa apa yang dititipkan oleh Bapak. Dalam hati Pak Ruswan hanya berharap agar benda yang dititipkannya bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhannya, tidak terjebak bujuk rayu nafsu, dan semoga seluruh keluarga Pak Ruswan bisa terlindungi. Dan 3 hari kemudian, benar saja, Pak Ruswan kembali lagi ke rumah Pak Sastro pada sore hari. Kini hanya ditemani oleh sang istri. Anak dan menantunya tidak ikut. Saat bertemu Pak Sastro, terlihat senyum tipis di wajah Pak Ruswan, seperti masih ada yang mengganjal batinnya. Setelah teh hangat dan beberapa cemilan dikeluarkan, Pak Ruswan langsung membahas apa yang sudah terjadi selama 3 hari yang lalu. Entah sebuah kebetulan atau bukan, tapi waktu kedatangan Pak Ruswan saat itu adalah hari Jumat, tepatnya Jumat Kliwon. Pak Ruswan bercerita, setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Sastro, sudah tidak ada gangguan lagi. Bu Ismi juga sudah mengembalikan uang deposit yang diberikan Bu Rifa lewat anaknya Yanto. Namun di hari Kamis pagi, kampung yang berdekatan dengan komplek rumah Pak Ruswan geger. Telah terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya merenggut nyawa. Di sungai yang bersebelahan dengan komplek perumahan, seorang anak remaja hilang tenggelam. Awalnya ada 5 anak yang berenang. Anak-anak itu sudah sering berenang di sungai tersebut karena arus sungai yang selalu tenang. Tapi saat akan menyudahi permainan, 4 anak remaja itu berhasil kembali ke tepian. Tapi salah satu anak seperti ditarik oleh sesuatu. Si anak terus-menerus susah menjangkau daratan, hingga akhirnya tenggelam oleh tenangnya arus sungai itu. Menurut yang melihat, anak tersebut sudah berusaha naik ke permukaan, tapi kembali ditarik dari dalam. Polisi dan tim SAR akhirnya datang ke lokasi. Pencarian pun dimulai dari pagi menjelang siang sampai sore hari. Pencarian tidak bisa dilanjutkan lagi, bukan karena sudah petang, tetapi hujan membuat pencarian sulit dilakukan. Malam harinya, tepat malam Jumat Kliwon, cuaca semakin buruk. Hujan disertai angin mengguyur lokasi tersebut. Polisi dan tim SAR beranggapan bahwa kemungkinan remaja tersebut sudah tidak selamat. Mungkin terbawa arus cukup jauh. Karena derasnya hujan menambah volume air sangat bertambah dan arusnya berubah lebih kencang. Awalnya saya nggak mikir macam-macam, Pak. Mungkin itu memang sudah takdir dari anak tersebut. Tapi, potong Pak Ruswan seperti enggan melanjutkan ceritanya. Tapi kenapa, Pak? Tanya Pak Sastro
Keesokan harinya, Pak, pagi tadi, rasanya ada yang aneh. Semua anggota tim SAR menyisir sungai dari tempat kejadian sampai hampir ke daerah pesisir pantai. Tapi yang janggal, mayat remaja itu ditemukan tepat di tempat saya membuang ular yang pernah saya bunuh. Di situ persis, Pak, mayat remaja itu mengambang, tidak jauh dari tempat remaja itu pertama kali tenggelam. Padahal petugas sudah mengira kalau anak ini sudah hanyut jauh, tutur Pak Ruswan. Jadi seperti itu ya, Pak. Setelah tidak berhasil nyasar Bapak dan keluarga, mereka menyasar nyawa orang lain. Mau tanya korban, termasuk orang kampung dekat komplek? Tanya Pak Sastro. Pertanyaan Pak Sastro membuat Pak Ruswan terdiam lama. Sepertinya ada yang baru ia sadari. Iya, Pak, benar. Warga kampung yang dekat dengan komplek perumahan kami, jawab Pak Ruswan yakin. Pak Ruswan yang duduk di samping Pak Sastro hanya bisa terdiam dan terus berpikir. Pak, apa hal tersebut ada kaitannya? Tanya Pak Ruswan kembali. Percaya nggak percaya, ada, Pak. Ingat tidak, tetangga sampean yang kerasukan itu bilang anakku. Lalu, sekarang yang jadi korban anak remaja juga. Usianya berapa? Tanya Pak Sastro. Menurut orang-orang sekitar, 13 tahun, Pak. Jawab Pak Ruswan. Nah, persis dengan usia anak Bapak, Fajar. Bisa jadi yang diincar tadinya anak Bapak Ruswan, ucap Pak Sastro sambil menyeruput teh yang berada di depannya. Pak Ruswan, untung istri Bapak mau mengembalikan uang deposit, jadi pertukarannya impas, ucap Pak Sastro kembali. Impas bagaimana, Pak, maksudnya? Tanya kembali Pak Ruswan. Saya merasa tujuan keluarga itu membagikan barang, memberikan uang. Itu ada maksud dibaliknya, Pak. Mungkin jadi syarat di mana korban yang mereka incar setidaknya sudah pernah memakan atau menggunakan apa yang mereka berikan secara cuma-cuma. Makanya, kalau ke Bapak Ruswan mereka deposit, soalnya mereka datang ke toko Bapak untuk membeli. Jadi ada yang ditukar, uang dengan barang. Sedangkan kalau sama yang lainnya, sifatnya memberi. Ternyata apa yang diberikan berharap ada balasan. Semakin banyak menerimanya, semakin mudah mereka meminta balasannya. Hidup itu penuh dengan pertukaran, Pak, ucap Pak Sastro tenang. Pak Ruswan hanya terdiam, seperti masih ada pertanyaan yang mengganjal di pikirannya. Lalu, apa saya salah telah membunuh ular itu, Pak? Saya berpikir kalau saja saya tidak menghabisi ular tersebut, mungkin semuanya tidak terjadi, Pak. Tanya Pak Ruswan. Tidak juga. Tadinya Bapak tidak ada niatan untuk melakukannya, kan? Tapi tanpa sadar, Bapak kena pengaruh, kena sirap dari tetangga Bapak itu. Lalu Bapak juga emosi, karena ular itu hampir saja mencelakai Bapak. Kejadian itu bisa saya katakan sebagai penanda kalau keluarga Bapak sudah disasar untuk jadi korban persembahan mereka, jawab Pak Sastro. Setelah mendengar jawaban dari Pak Sastro, terlihat wajah Pak Ruswan dan istrinya mulai tenang. Tapi kesedihan tetap ada, karena mereka tahu telah jatuh korban yang tidak mengerti apa-apa. Hal ini sangat sukar dibuktikan, karena kaitannya dengan hal supranatural. Tapi bagi Pak Ruswan dan keluarganya yang mengalami kejadian tersebut, hanya bisa menyimpan dan menjadikan semua ini sebagai pelajaran hidup. Pak, terima kasih ya. Ini barang yang Bapak pinjamkan, saya kembalikan. Percaya atau tidak, setelah menuruti apa yang diperintahkan Bapak Sastro, keluarga saya tidak pernah mendapat gangguan kembali. Tapi Pak, kalau saya kembalikan, apakah keluarga kami akan aman? Tanya Pak Ruswan. Namanya lecut segoro. Saya peroleh saat saya jalan di sekitaran pantai selatan. Ini hanya benda yang dititipkan pada saya. Tidak tahu kenapa tongkat ini datang pada saya. Benda ini saya gunakan hanya sebagai menanda. Poin pentingnya ia doa malam. Setelah Pak Ruswan pulang, saya wiritan meminta petunjuk dari Allah. Makanya saya minta Pak Ruswan sholat tahajud, biar doanya makin banyak, manfaatnya tambah besar, jawab Pak Sastro sambil tersenyum. Maaf Pak Ruswan, apa boleh cerita ini saya ceritakan? Tanyaku. Tujuannya apa, Mas? Saya hanya ingin tahu itu. Pak Ruswan balik bertanya. Saya ingin cerita ini jadi pembelajaran, Pak, agar yang lainnya tahu kalau masih ada hal semacam ini. Jawabku. Oh, boleh Mas. Mohon nama kami semua disamarkan ya, ucap Pak Ruswan. Mendengar jawaban itu, saya mengangguk.
Setelahnya, Pak Ruslan berpamitan untuk pulang kembali ke rumahnya. Ia mengucapkan banyak terima kasih pada kami. Bapak hanya terus tersenyum sembari berucap untuk selalu berdoa agar keselamatan senantiasa menyertai. Namun, aku melihat ada hal yang lain yang saya baca dari senyum Bapak. Setelah Pak Ruswan dan Bu Ismi pergi, aku dan Bapak duduk berdua. Saya pun menanyakan sebuah pertanyaan kepada Bapak Sastro. "Pak, kenapa hanya Pak Ruswan dan keluarganya?" tanyaku. "Maksudmu gimana, Nak?" tanya Bapak. "Kenapa hanya keluarga Pak Ruswan yang selamat, Pak? Kenapa Bapak tidak bisa mencegah korban lainnya?" tanyaku. "Bapakmu ini hanya manusia biasa, bukan orang yang spesial, menolong sebisanya, semampunya, dan seikhlasnya. Makanya Bapak nggak pernah mau kalau ditanya masalah bayaran. Ada ya diterima, nggak ada yang nggak apa-apa," jawab Bapak. Aku yang menyaksikan cerita ini secara langsung hanya bisa membayangkan orang-orang yang tak tahu menau tapi akhirnya menjadi korban, dan betapa kejamnya mereka yang memberi tapi mengharap ganti. Nyawa seperti tak ada artinya. Mereka hanya memikirkan dirinya dan terus bergerak dalam gelap, menghalalkan tindakan keji hanya untuk nafsu duniawi. Namun saya percaya segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, segala kejahatan akan dibalas dengan karma yang sepadan. Hidup memang selalu ada pertukarannya. Beberapa hari berselang, Pak Ruswan mengabari Bapak bahwa tetangganya, Pak Braja, kini sudah tidak tinggal lagi di lingkungan tersebut. Ia sudah pindah entah kemana. Kepindahan mereka sendiri pun sangat mencurigakan, di mana dilakukan di malam hari tanpa pamit pada tetangganya sekitar. Iya, beginilah akhir cerita Sasar Nyawa. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil di sini. Buang yang buruk, ambil yang baik. Selalu berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Membantu ikhlas untuk sesama tanpa mengharap pamrih. Semoga Allah selalu membalas segala kebaikan yang telah kita lakukan. Biarlah Sang Penguasa alam semesta menukar kebaikan kita dengan hal lain yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.